Yang saya hormati Bapak Dion selaku Kepala SMA Negeri Bandar Ujung. Yang saya hormati Bapak-bapak wakil, terima kasih karena sudah memfasilitasi dan menyediakan waktu untuk saya melaksanakan desiminasi budaya positif. Desiminasi budaya positif ini merupakan perwujudan aksi nyata saya pada modul 1.4 pendidikan guru penggerak di angkatan ke-10 Kabupaten Jombang. Dan juga tak lupa saya ucapkan beribu terima kasih juga kepada Bapak Ibu Dewan Guru yang telah berkenan hadir di tengah-tengah ruang guru ini. Tentunya yang saya banggakan Bapak Ibu Guru semuanya, dan saya beruntung langsung desiminasi budaya positif ini bukan berarti saya yang paling bisa memahami materi ini. Namun di sini saya berbagi dan sharing bersama dengan Bapak Ibu yang sudah sangat lebih berpengalaman dan lebih mengetahuinya luar biasa. Di sini jadi sharing, nanti monggo saling sharing dan berbagi ya. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat dan luar biasa. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung untuk mewujudkan budaya positif di sekolah kita. Karena kita tahu bahasanya tanpa adanya kolaborasi antar warga sekolah, baik itu kepala sekolah, staf, guru, wakil dan lain sebagainya, tentu budaya positif ini sulit terwujud. Jadi para stakeholder di satuan pendidikan harus saling berkolaborasi dan bekerja sama. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Konsep utama budaya positif. Yang pertama, memuat perubahan paradigma belajar. Yang kedua nanti memuat disiplin positif dan nilai kebajikan. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang kelima, posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas atau sekolah. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Peran guru dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuat keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Jadi tidak jarang selama Bapak Ibu mengajar di dalam kelas dan juga saya itu menemukan berbagai masalah yang kompleks, baik itu pertengkaran antar siswa karena siswa melanggar aturan dan lain sebagainya. Di sini nanti muncullah yang namanya kalau di kurikulum merdeka di pendidikan guru penggerak, penyelesaiannya dengan segitiga restitusi. Jadi ya restitusi. Penjelasannya di sini ya. Ini biar untuk benar sekali. Apa yang mau prostitusi? Apa payatin prostitusi? Restitusi bukan prostitusi. Ini ada video. Cukup pleset. Ada video. Oh, nggih monggo Bu, jenengan mlebu kula metu. Lho. Ada suara. Oh, bentar. Ini tengah-tengah. Kalimat tikane sana. Ini Bu kletok ning. Ini ada. Misalnya Nek revolusi Bora. Ya. Cek malam. Oh, revolusi. Asosiasi. Buku-buku cenderung kok iki lah, sing muter yo. Oh.
itu adalah cuplikan sebuah film. Menurut Bapak Ibu, ini masuk pemanasan ya, jadi belum masuk ke materi inti. Menurut Bapak Ibu, menurut panjenengan, video cuplikan India tadi, nilai apa yang bisa panjenengan dapatkan dari gambar seorang anak kecil melihat pohon tumbang di tengah jalan tadi, terus akhirnya banyak para orang lain dia melihat dan mengikuti si anak kecil tadi, nilai apa kira-kira? Tadi kan di tengah-tengah jalan ada pohon tumbang, mungkin bisa direview dari salah satu. Kepedulian, Pak. Oke, Pak Yatim, nilai kepedulian. Ada lagi Bapak Ibu? Yang memberikan Itu bisa datang Oh, oke, terima kasih Pak Dek. Ide itu bisa datang dari siapa saja. Termasuk tadi ya, dari anak kecil yang melihat ada pohon tumbang, di sekitarnya tadi. Apa di tengah-tengah jalan tadi ya. Loh, Mas. Pun betul. Benar sekali. Jadi ide itu bisa muncul. Jadi perubahan istilahnya itu bisa datang dari siapapun tanpa melihat siapa dia, usianya, terus ekonominya. Jadi perubahan itu datang dari siapapun itu bisa. Yang penting perubahannya menuju ke arah yang lebih positif. Jadi tadi kan ketika kita melihat di video tadi itu pohon tumbang di tengah jalan. Kemudian anak kecil, orang-orang yang dewasa hanya melihat saja. Polisinya juga tadi ngapunten masih melihat saja. Akhirnya anak kecil tadi tergerak untuk mengangkat pohon tadi. Ya, anak kecil tadi berusaha mengangkat sekuat tenaga. Akhirnya banyak kanan kirinya itu termotivasi ikut mengangkat pohon yang tumbang di tengah-tengah jalan tadi. Itu pentingnya kolaborasi kerjasama semua satuan pendidikan kita. Oke. Lanjut sekarang ke perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru dilakukan dengan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Sebenarnya ini ada kaitannya juga dengan apa yang disampaikan oleh Pak Irawan tadi ya. Jadi pembelajaran paradigma baru itu yang paling digemborkan saat ini sama pemerintah pada kurikulum Merdeka adalah pembelajaran yang berdiferensiasi. Tadi sudah dijelaskan seperti apa pembelajaran berdiferensiasi tadi. Sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila di situ memuat ada gambar di pojok sini, pojok kiri atas. Pojok kiri bawah ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong, dan berkebinekaan global. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberi keleluasan pada siswa untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, profil belajar siswa tersebut. Pembelajaran berdiferensiasi bukan hanya berfokus pada produk pembelajaran atau hasilnya saja, hasil akhir, tetapi juga fokus pada proses dan konten. Jadi pembelajaran berdiferensiasi semuanya ranah dari proses, hasil, sama produk saat pembelajaran itu benar-benar ditata. Tadi disampaikan atau sering kita melihat kadang teman-teman kita ada yang menyampaikan materi, ada yang ngasih PPT, PowerPoint, ada yang sama dikasih buku pegangan atau membaca literasi, ada yang melalui penjelasan. Karena kita Bapak Ibu tahu semuanya, kita sudah tahu bahasanya anak itu ada tipikal, ada yang visual, audio, ada yang kinestetik gitu. Anak yang dijelaskan dengan audio, misalkan diputarkan itu, tapi tanpa ada apa istilahnya itu. Jadi ketika gambar aja, misalkan gambar ditempel-tempel, tapi anak itu tipikalnya itu audio, maka tetap butuh bantuan dijelaskan. Karena tipikalnya belajarnya itu audio. Ada yang kinestetik, ada yang visual, cukup melihat, membaca tulisan sudah paham. Dan di situ selain itu juga kesiapan belajar anak juga pasti berbeda-beda. Jadi benar tadi yang disampaikan oleh Pak Irawan dan Pak Sinten ya tadi, Pak Sarna atau siapa tadi, itu
ada namanya analisa diagnosis di awal pembelajaran. Jadi dipeta-petakan dulu. Anak ini lebih condong ke arah mana, pembelajarannya nanti yang tepat seperti apa. Bahkan RPP pun ketika kita melihat di PMM itu ada RPP yang berdiferensiasi. Jadi kontennya itu dikasih macam-macam, ada yang video dan sebagainya. Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang pernah mencoba atau belum ya, dikasih macam-macam. Jadi satu rangkaian pembelajaran, tapi di situ kita menyediakan memfasilitasi anak yang yang heterogen tadi, bermacam-macam tadi. Mungkin ini kalau yang suka membaca, saya kasih link artikel. Yang lebih cepat memahami, ini ada video sama penjelasan. Ada yang butuh praktek, langsung ditempel-tempel, langsung dia itu senengannya melaku liter karena dia ditekannya kinestetik. Jadi langsung ke geraknya, ke prakteknya. Yang kedua, disiplin positif dan nilai kebajikan. Sebelum itu, menurut panjenengan ini sepakat atau tidak ketika pembelajaran berdiferensiasi ini tidak hanya berfokus pada produk pembelajaran, tetapi juga fokus pada prosesnya sama pembelajaran sama konten-konten yang ada di dalamnya. Menurut panjenengan penting tidak ini Bapak Ibu? Penting ya. Sepakat berarti sepaket. Next bisa dilanjut berarti ya. Jadi tidak hanya hasil akhir atau berdasarkan nilai-nilai saat ujian saja, tetapi selama prosesnya itu juga benar-benar dipantau dan kita kasih apresiasi nilainya tadi. Selanjutnya ke bahasan kedua, disiplin positif dan nilai kebajikan. Kita sering sekali mendengarkan kata-kata disiplin. Di sini disiplin positif dan nilai kebajikan. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Ketika melihat konteksnya Ki Hajar Dewantara, mungkin ada yang bisa menerjemahkan ke dalam bahasa Bapak Ibu guru semuanya. Kira-kira seperti apa ini? Jikalau kita tidak cakap melakukan disiplin diri, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Mungkin Pak Irawan? Oh iya benar. Mungkin Pak Irfan. Oh enggak. Iya Pak Irfan. Cepat Pak. Menurut pemahaman saya bahwa merdeka yang menurut Ki Hajar Dewantara bahwa merdeka itu tidak merdeka sebebas-bebasnya gitu ya. Masih ada peraturan, masih ada yang namanya disiplin positif yang harus diterapkan di situ. Jadi kita tidak boleh bebas seenaknya sendiri seperti itu. Karena di situ di alinea terakhir itu peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Jadi tetap dibutuhkan peraturan di dalam kurikulum merdeka. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Irfan. Kita aplaus untuk Pak Irfan. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Irfan penjelasannya. Firman Pak. Kalau melihat yang disampaikan ini, merdeka di sini harus didasari pada suatu kesepakatan dan dibuat bersama. Sehingga masing-masing yang berada di lingkungan itu harus konsekuen dengan kesepakatan dan kesampaian. Oke, luar biasa, benar sekali. Terima kasih Pak Sidik dan sekali lagi mohon kita aplaus untuk Pak Sidik. Benar, nanti di materi selanjutnya itu memang ada yang namanya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Jadi ketika seseorang misalkan dalam satu kelas, siswa itu sudah membuat kesepakatan kelas yang nanti terus diteruskan pada keyakinan kelas, maka semuanya harus konsisten, komitmen pada apa yang telah dibuat secara bersama-sama.
Jadi nanti itu sangat penting, kesepakatan kelas, keyakinan kelas itu sangat penting diterapkan terutama saat-saat di awal pembelajaran atau bisa juga di awal semester. Karena apa? Supaya nanti ini tidak sampai terjadi hal yang tidak diinginkan. Jadi semua sudah komitmen dengan apa yang telah dibuat tadi. Sepakat ya? Sepakat. Oh, berkon. Sepakat. Ini menarik Pak Imron. Di dalamnya itu ada kata disiplin yang tadi sudah diterjemahkan oleh Pak Didik dalam bentuk ini harus ada kesepakatan bersama. Ini bagus. Soalnya gak ada kesepakatan bersama, disiplinnya akhirnya kok iklimnya hilang. Maksudnya gak hidup. Jadi memang harus ada kesepakatan. Lain ada kesepakatan. Nah berarti kok semuanya akan disiplin. Disiplin ya baik yang ngelola maupun objek yang dikelola. Setuju dan dengan Pak tadi harus ada kesepakatan sama betul. Itu Pak Imron. Terima kasih Pak Irawan telah menambahkan. Jadi itu sangat-sangat penting dan dibutuhkan ya berarti Pak ya dalam pertama di satuan pendidikan maupun di dalam kelas. Ini disiplin positif lanjutannya penjelasannya. Cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Lebih ke arah disiplin yang mampu mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan dan dapat membuat murid menyadari dan memahami berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian atau hukuman. Dari sini bisa dipahami atau bisa dianalogikan seperti ini. Ada yang namanya motivasi internal, ada yang motivasi eksternal. Ada anak-anak yang disiplin di yang gambar orang itu karena takut kena hukuman. Misalkan berangkat pagi, takut nanti akhirnya kalau telat ada konsekuensi atau dukung lari-lari ke lapangan misalkan. Atau dia ini disiplin atau wajib. Terus supaya dapat pujian teman-teman dari gurunya, pintar sekali kamu kok itu ya rajin sekali, dapat pujian. Ingin motivasi eksternalnya, ada yang karena pujian, ada yang takut karena hukuman. Tetapi yang paling penting utama itu sebenarnya motivasi dari mana Bapak Ibu? Motivasi internal. Karena apa? Motivasi dari dalam dirinya sendiri. Karena ketika seseorang takut, misalkan yang piket hari ini Pak Irfan, Pak Irfan covernya ngeluar telat di kembali lapangan ping pitu. Akhirnya setiap waktunya Pak Irfan ini pasti dia itu disiplin waktu berangkat ke sekolah. Tetapi ketika guru yang lain belum tentu, maksudnya itu dia belum tentu takut. Akhirnya apa? Dia agak nyantai berangkatnya. Nah ada juga yang disiplin karena tadi nggak pujian. Kalau yang internal itu benar-benar berasal dari dalam dirinya, ingin merubah pada dirinya. Jadi yang paling utama yang ditekankan, yang paling pokok itu adalah berada dalam motivasi internalnya. Biar tidak hanya sesaat. Kalau hukuman pujian itu hanya sesaat saja. Nanti dia melakukan seperti itu hanya sesaat, waktu-waktu momen tertentu. Tetapi kalau internal itu sungguh sangat luar biasa ke depannya. Sehingga ada kata-kata menumbuhkan kesadaran. Penting ya, sepakat menumbuhkan kesadaran siswa? Sepakat. Oke, sepakat. Ini ada video lagi, jadi saya ini video-video. Memiliki anak yang dapat mengontrol diri dengan baik dan bertanggung jawab adalah impian kita semua. Disiplin positif adalah salah satu metode yang bisa dipakai untuk mewujudkannya. Inti dari disiplin positif di lingkup pendidikan adalah penekanan untuk mendidik dan pembinaan peserta didik yang berhubungan dengan positif, di mana dalam pekerjaannya ada kebebasan dan Apa muni PLN aku. Duit neon, kali ulang. Iso Pak. Wani. Karena sederek neon. Kali ulang. Ulang ya lampu. Lah ya ulang situ. LED ngomong. akibatnya
Ajin gambarannya coba saya. Nah ya. Loh, Loh, omate ini Loh. ini pakai itu penjara ini. karikaturnya. Pengalaman tersebut kemudian tanpa disadari diterapkan kembali pada anak dirinya. Us. Kemudian hal yang terus berulang diwariskan dari generasi ke generasi. Pada umumnya menyebabkan rasa sakit secara fisik, emosional, atau bahkan kehilangan. Sampun Bu. Kali Bu. Istilah corporal punishment melindungi fisik dan fisik yang menunjukkan atau menimbulkan rasa tidak nyaman. Contoh pembunuhan fisik, menampar, dan Yang keliling lapangan kok kene. sedangkan hukuman fisik Ingat ini gambar paling pro. Kalau rusak Terus enggak apa bagulan. harus selalu direspon dengan Berarti dari mana Pak Kamil? Aku bantu sama absen yo. respon dengan Monggo langsung pinaratan ngajeng aku. Oh, belum tahu. Biasanya senang berlarian. Setelah usia selanjutnya, memperjuangkan guru dan teman-temannya. Pak Ir. Ia anak SMP yang hadir tersebut sangat mencoba hal baru dan senang mengembangkan identitasnya. Ada jadi muncul ini. Ia Ya, sandok. akan menjadi hero Pak Imron, Pak Imron dewe di dan dulu. sekarang harus mampu membentuk ekspresi serta perilakunya. Lalu, bagaimana seorang tidak berlaku dewasa? Dan sitok. Konsekuensi logis Ada yang mau ditanggapi? Pak Imron, bilangnya Pak Imron, disuruh Pak Imron. konsekuensi dasar dalam pemikiran. Dalam pendidikan, konsekuensi logis Siapa yatim? Pak Rama. Pak Rama. Pak Rama. Video ini Pak Imron cukup populer nggak? Artinya orang Itu berapa durasi? 1 jam. ada dua syarat Ini masih setengah jam. Potong episode. Nggak apa-apa, bisa potong. Nanti diedit lagi. syarat kondisinya yaitu membangun koneksi sebelum mengoleksi barang dan selalu bertanya kemudian empat prinsipnya Ayo makanya ben iso kabar ini. Berwaktu nih. Ngomong doang. Memang harus ini lah. Di screen. Ini ada foto-foto di screen. Memahami kan. merasakan tujuan dan cinta dari orang lain orang tua dan teman-teman Senang lah bisa istilah. kalau seperti saya telah melihat juga saya percaya bahwa kamu dapat melakukan yang lebih baik Kita ngebut semangat seperti itu Nangis. sangat berarti bagi mereka. single ya. Kita gabungan bulan. Mungkin Pak, single Pak, matematika. Hah? Matematika kan sendiri. Lah iya. Dengan yang Single ya aku gabungan. Sama apa ya? Bapak mau Beberapa prinsip dasar dapat digunakan dalam pelaksanaan disiplin positif sehari-hari. Dan ini, Lah iya. pastikan kita selalu mendengarkan sebelum memberikan pendapat atau keputusan. Bedakan antara perilaku dengan kepribadian. Kembangkan rasa saling menghargai. Jangan sungkan memberikan dukungan atau ujian. Dan pastinya gunakan konsekuensi logis dalam mengatasi perilaku anak. Semua upaya yang kita lakukan bertujuan untuk membuat lingkungan berkembang dan belajar yang inklusif, aman, dan nyaman bagi anak. Situasi inklusif diharapkan dapat mendorong mereka mencapai prestasi yang setinggi-tingginya. Pendekatan disiplin positif sejauh ini telah menjadi metode yang
Alhamdulillah, Bapak Ibu. Video tadi itu sebenarnya kata kuncinya itu dalam contoh-contoh dalam rangka mendisiplinkan anak. Gitu Pak Koli. Nah, ini kayaknya ini biar agak hidup. Tolong deh dari teman-teman ini ada yang bisa memberi contoh dalam keseharian itu realnya tuh jenengan tuh mendisiplinkan anak itu contohnya gimana? Nah, nanti biar bisa jadi inspirasi bagi teman-teman. Pak Juni mungkin mendisiplinkan anak-anak realisasi Pak Juni dari kesenian gimana Pak? Maka Pak Juni. Anak-anak suruh nyanyi, Pak. Yang masih sulit. Saya Pak Juni, Pak Juni. Maka Pak Juni. Pak Juni aja Pak. Dari sini, Pak. Dari sini Pak Juni. Pak Juni maju, diambil gambar ya. Terkait dengan seni, memang anak-anak dari awal ini sudah saya sampaikan bahwa seni tidak bisa dipaksakan. Seni tidak bisa dipaksakan. Karena jawaban personal itu juga menjadi sangat penting. Untuk negara sendiri awal diinformasikan bahwa jangan dikejar oleh target. Kemudian untuk proses belajarnya ini bertahap. Bisa sampai di awal, kemudian saya kira merata nggak ada yang apa namanya tidak bawa sebagainya. Kan yang ke pokoknya. Bulan saja Pak. Tapi tetap anak saya target untuk pekerjaannya saya kontrol pekerjaan. Oke. Terima kasih dan untuk Pak Juni, tepuk tangan ya Bapak Ibu. Pak Juni. Luar biasa nih. Oke, dari sisi histori monggo Pak Yatim. Mendisiplinkan anak. Iya, mendisiplinkan anak. Dulu bercerita, saya pribadi ya, satu diawali dari kita sebagai gurunya. Kalau anak mau disiplin, gurunya dulu. Itu pembelajaran dari kiasan dewasa. Yang kedua, Ngarso sum tulodo ya Pak. ya itu guru memang ngadai, Pak. Yang berikutnya, yang kedua, buatlah kesepakatan anak apa yang mau kita hadapi. Kesepakatan. Jadi anak itu tidak takut tapi sadar dari dalam katanya Pak Indro Awalnya Rono Kak. intinya kalau mau anak disiplin mulailah dari diri kita sebagai contoh, bukan kita menyuruh dengan omongan tapi berilah tindakan. Yang kedua, buatlah kesepakatan bagaimana kalau disiplin yang kita hadapi nanti terhadap anak, resiko akan kita hadapi kalau tidak ada kesepakatan atau dilanggar. Itu kan anak diajak untuk sepakat dari awal. Itu saja. Terima kasih Pak Yatim. Yang pertama ngowe contoh. Oke. Yang kedua kesepakatan sehingga anak-anak itu merasa dirinya yang membuat kesepakatan. Jadi bukan karena paksaan. Itu. Terima kasih, ditepuk tangan nih Pak Yatim ya. Pak Yatim tambah semangat nih. Oke. Pak Sardani tadi yang secara umum, monggo Pak Dani. Yang dari Pak Yatim mungkin bisa ditambah kesepakatan. Kesepahaman, pendapat. kesamaan pendapat, ya. Kesamaan apa namanya? Seandainya itu ditambah dengan saling mengawasi atau Saling mengawasi. merasa bertanggung jawab untuk mencegah itu dari semua guru. Dari semua guru. Contoh, ketika kita sepakat untuk anak-anak ya, anak-anak dengan bapak guru kan beda ya. Meskipun tadi ada apa namanya ngasuh keluarga, contohnya anak masuk di lingkungan sekolah. Kita sepakat untuk masuk di lingkungan sekolah itu anak-anak mematikan motor dan menuntun. Mematikan motor dan menuntun. Kemudian memasukkan baju ketika model bajunya itu memang dimasukkan. Nah, kalau yang mengingatkan itu mungkin hanya satu atau dua bapak ibu, mungkin anak-anak juga kurang apa ya
guru maupun staff ikut mengingatkan, mungkin akan lebih berbeda proses penyadaran anak terhadap kesepakatan. Demikian. Oke, luar biasa ini. Tepuk tangan untuk Bapak Sarjani dari Gresik Sragen, Jawa Tengah. Bapak Ibu, sebelum dilanjutkan oleh Pak Imron kembali, saya itu punya mimpi. Mimpi nopo? Kapan mimpi itu jadi? Sakit pas kalau sekedar mimpi. Pak Dhani itu baru saja memberikan tambahan kesepahaman. Koyone termasuk aku ora paham. Apa itu maksudnya? Pak Imron ada durasi. Ada. Ini matanya Imron masalahnya dalam disiplin ini yang ditangani oleh Pak Imron bahasan ini disiplin untuk budaya positif ini dan nilai SMA Bandar itu naik gurune bareng-bareng iso ngawat-ngawati bareng-bareng. Jadi udah disepakati satu dua orang. Itu saja. Ya, tadi itu artinya fokusnya ke Pak Imron tadi itu kan bila tidak terjadi kedisiplinan kan itu. Baik apa? Iya. Selain mau tuh, Iya. semua budaya nanti itu artinya Iya. fokusnya ke sana. Betul. Ya ini kan melengkapi biar tambah kaya Pak. Ya, tambah Monggo, Pak. waktu barang. Oke, terima kasih yang cukup dari bapak-bapak yang cukup aktif proaktif dari Pak Joni, Pak Yatim dan juga Pak Sardani serta tambahan juga dari Pak Irawan. Jika saya boleh menggarisbawahi bahwasanya guru adalah role model baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Karena ketika kita ngasih contohnya seperti itu, jadi banyak misalkan ngasih contoh seperti A, terus nanti pakai kita misalkan auto-autan misalkan, nanti pasti mereka sedikit banyak juga niru kita, Pak Guru juga biasanya seperti itu role model bahasanya, ngapunten role model. Jadi role model kalau di Kiai Jadwantara itu kan role model, guru adalah role model karena yang paling berada di depan sendiri, anak-anak menghadap ke guru, gurunya satu tok yang dilihat sama anak-anak. Terus sama jika hubungannya dari Pak Sardani itu adalah komitmen bersama, komitmen semua satuan stakeholder di lingkungan satuan pendidikan. Misalkan mau mewujudkan visi misinya seperti ini, jadi ya juga harus didukung oleh guru, staf, terus komite, wali murid, bahkan kalau perlu. Karena apa? Paguyuban itu sangat penting perannya karena mereka itu lebih banyak di rumah daripada di sekolah, sehingga karakternya terbangun itu lebih banyak di rumah. Gini apa mboten? Jadi pentingnya sangat kolaborasi dan kerjasama guru dan juga wali murid. Lanjut, yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan atau pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan dasar selanjutnya adalah kebebasan. Kebutuhan dasar manusia yang terakhir adalah kesenangan. Jadi bertahan hidup, kasih sayang, pengakuan atas kemampuan atau skill kita, kebebasan sama kesenangan. Sampai sini pun dipahami ya. Oke. Lanjut. Teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Ini kita biasanya itu terkadang menggunakan hukuman, ada yang penghargaan, ada yang restitusi. Tetapi nanti endingnya yang paling bagus adalah restitusi, bisa disimak nanti. Motivasi sekarang. Motivasi ini ada eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Maaf, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman ada motivasi eksternal sama internal. Kalau motivasi eksternal ini biasanya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, motivasi dari luar. Kalau motivasi internal untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Jadi ini dari dalam dirinya, tanpa peran yang cukup besar dari luar. Tetapi yang paling utama ini adalah motivasi internal. Sebagus apapun motivasi eksternalnya, tetapi ketika anak itu tidak ada niatan untuk berubah menjadi lebih baik, ya sampai
Enggak, sampai dower jelaskan nuturi nggih bakal seperti itu karena nggak ada rasa untuk menjadi lebih baik. Jadi motivasi internal ini sangat dibutuhkan. Bagaimana caranya? Nanti menggunakan segitiga restitusi. Lanjut, motivasi internal ini untuk menjadi yang mereka inginkan tadi nggih. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi anak-anak ketika melanggar kita kasih hukuman gitu. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Mungkin Bapak Ibu atau saya pribadi pernah, contohnya saya dulu waktu SMP pernah dipetal rambut saya itu. Jadi sampai sekarang pun memori saya itu, dulu saya dipetal ya sama guru Pak Guru ini. Jadi itu memori jangka panjang itu akhirnya Gurunya siapa? enggak. Jadi pasti kalau hukuman itu biasanya ada tergantung seberapa jauh hukumannya. Ketika hukuman standar yang ringan, oke lah. Tetapi ketika sudah kayak sampai sesuatu yang bisa menjatuhkan harga diri anak tadi, mungkin akhirnya dia tuh terbawa sampai dewasa. Dan salah satunya contohnya saya akhirnya ketemu teman-teman dia nangis yo di metal. Iya. Masih kelas 1 SMP di metal terus nangis. Akhirnya jangka panjangnya sampai sekarang. Kalau konsekuensi sesuatu itu harus terjadi, tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Tadi kayaknya ada yang menyampaikan konsekuensi tadi nggih, Pak atau Pak Sidik tadi nggih, ada konsekuensi. Kira-kira apa contohnya konsekuensi ini? Mungkin ada yang mau berbagi yang konsekuensinya? Oh nggih, Pak Petri pun. Mungkin yang saya sampaikan ini yang saya lakukan, entah ini termasuk hukuman atau yang mana. Karena saya tiap awal di awal pelajaran kita membuat komitmen, misalkan yang datang terlambat untuk jam saya fisika itu ada satu yang silakan itu menyanyi satu lagu pada mimpi. Berikutnya di hari kajian saya harus menggunakan seragam dari itu dan kalimat dimasukkan itu termasuk hukuman apa? Sebelum saya mencoba menjawab, mungkin ada pendapat dari Bapak Ibu. Itu termasuk konsekuensi atau hukuman ya? Berarti menyanyi ketika datang terlambat. Iya, berarti karena sudah disepakati bersama ya, benar sekali. Atau biasa yang sering kita lihat itu saat pelajaran penjelasan ya. Misalkan gini, dia datangnya terlambat berangkat awal, tetapi yang lain itu udah trekking melakukan pemanasan. Nah dia itu akhirnya konsekuensinya karena sudah dijelaskan ketika datang terlambat harus pemanasan dulu, tanpa disadari dia melakukan pemanasan tadi sudah kita sadarkan dan juga lebih itu. Jadi dia ayo teman-teman sekarang pemanasan dulu. Itu secara langsung termasuk juga ke konsekuensinya. Tapi juga nanti berefek pada badannya, nggak langsung ke yang ekstra, tetapi pemanasan gerak-gerak tangan, kaki seperti itu. Dan yang supaya jangka panjangnya dihadirkanlah ini adalah restitusi. Pilihan menguatkan anak untuk jangka waktu yang panjang. Jadi nanti ada materi ini selanjutnya. Hukuman, konsekuensi itu tengah-tengah, yang terakhir itu restitusi. Sekarang posisi kontrol, ada R-nya nggih Pak Yatim. Posisi kontrol guru. Terus saya nanti bacanya tiru. Tapi pas kecil dulu nggak bisa bukan R. Oke. Nah posisi kontrol guru ini ada 5. Di kurikulum Merdeka itu ada 5 dan juga di pendidikan guru penggerak. Yang pertama posisi guru itu kita sebagai penghukum. Yang kedua sebagai teman. Yang ketiga ada juga yang pembuat merasa bersalah. Terus pemantau dan yang terakhir manajer. Jadi di sini nanti mungkin Bapak Ibu bisa mencocokkan, terkadang saya posisinya seperti ini, terkadang seperti ini. Nah, ini nanti bisa dianalisa mana yang paling tepat untuk diterapkan. Cuma kembali lagi ke teorinya dan juga yang telah dilakukan, itu yang paling tepat nanti bocorannya itu adalah manajer.
Jadi ini ada, jadi mohon maaf, ini ada penghukum, manajer, teman, kayak best friend. Biasanya itu Pak Irfan ya, wah terang dengan siswa. Pembuat rasa bersalah atau pemantau. Ini langsung contohnya aja. Sekarang ini contohnya, suaranya lantang, komunikasi. Posisi penghukum yang pertama. Monggo disaksikan, ini macam-macam posisi guru. Pertama posisi sebagai penghukum. Good. Orang kayak Bu Vita, Bu antar ya. Kamu deh, pasti terlambat. Kayak bunganya. Ngomongnya kok. Malas sekali ya kamu jadi anak. Sudah berapa kali terlambat? Sana. 2 bulan. Keliling lapangan basket. 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket? Kenapa? Kamu malah ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Ini guru yang mau dihukum lawan basket. Guru yang dihukum lawan basket. Presiden ya. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Dua, posisi pembuat merasa bersalah. Macam nih. Nah. Lakoni. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Balerina. Kamu senang bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Kamu parah. Gimana betul? Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Apa gini? Bukan. Separuh ini dikit enggak tuh kali. Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Harus diam. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak, ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau begini terus. Bisa jantungan kalau ibu. Mas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Sekarang posisi teman. Nah, jelek no ini. Kursi terakhir aren ini. Duh. Sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya saya. Tuh. Kan suka yang mana langsung ngebatik sayang loh. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, jadi saya kencang, tetap gerak kencang Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Saling saja Pak Yatim tuh. Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Sering-sering aja, Bu. Posisi pemantau monitor. Duh, tenang. Peng piro mau peng limo iki, Bu. Peng 5, Pak. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul. Sekarang sudah
istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Komando. Iki bolo iki. Iki bolo iki. Bolo iki. Aren. Harus ngomong Scorpio Pak. Angel men. Naren! Aduh siapa? Selamat pagi. Mantul deh guru nih. Selamat pagi Naren. Lemu ikan. Cinta mataram. Masuknya jam 3. Jadi sekarang bagaimana ya Naren? Maaf, Bu. Saya lupa secara alam saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Aku Emma. nginep kok nih kene arep ae bro. Kira-kira akan bisa alarm kapan Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, itu posisi kontrol guru tadi ada 5. Monggo saged ditanya itu dicocokkan mana-mana yang Cocok. hampir dengan manfaat. Cocok semuanya. Cocok semua ya. Jadi posisi kontrol ada 5 tadi, cuma yang paling tepat sebenarnya pada posisi apa Bapak Ibu? Manager. Semuanya. Yes. Ada tadi posisi penghukum, ada posisi sebagai teman, posisi sebagai pengawas, yang pemantau seperti itu guys. Saya main sebentar. Dalam tripod ini Koyok di dalam video yang pertama juga, yang ini juga. Nggih. Koyok kok menasihati nggak oleh ya. Koyok loh ya. Nggih. Apa penasihati nggak oleh. Itu nanti izin menjawab itu nanti ketika posisi seperti itu masuk kepada ini Pak, pembuat merasa bersalah jika melihat video tadi. Iya. Nggih. Tapi anak itu perlu nggak dinasihati? Nggih. Perlu, tetapi yang paling bisa itu menurut saya yang saya dapatkan nggih, itu adalah bisa menyadarkan, jadi istilahnya itu kayak coaching nggih Pak Irfan nggih. Coaching. Jadi mendampingi namanya dia supaya dia bisa memunculkan solusi dari permasalahannya dia sendiri. Nah, permasalahan di video tadi dia kan masalahnya datang terlambat. Akhirnya dia memunculkan ide solusi sendiri sambil diajak ngobrol tadi supaya Pak Alarm saya nanti minta bantuan kakak Emma dan sebagainya. Memang ini semuanya masih tahap apa nggih istilahnya itu, kebanyakan kalau saya sendiri pun itu biasanya yang setting kalau di kelas biasanya sesekali penghukum. Contohnya anak tidak mengerjakan PR, ketika waktu saya cek belum dikerjakan, saya suruh mengerjakan di depan kelas, tapi dengan biasanya Pak di depan dosoran ya udah, tapi itu ternyata nggak kapok-kapok juga. Jadi istilahnya itu sangat penting menyadarkan dirinya. Kenapa biasanya saya tuturi itu nanti pasti akan terbawa ketika sama kerja nyambut tanggung jawabnya itu nanti setidaknya akan terbawa saat dewasa karena terbentuk saat itu. Jadi ini posisi-posisi kontrol yang saya sendiri pun mungkin sama seperti Pak Evan, terkadang di posisi seperti teman. Kalau saya ketika pakai baju batik biasa atau apa, saya foto bersama dengan anak-anak, saya buat story WA itu disemoni sama teman-teman.
kok PJR SMA aja ya wajahnya tapi umurnya beda ya seperti itu istilahnya, itu posisi kontrol manajer sama penghukum dan merasa bersalah. Ini keyakinan kelas tadi. Keyakinan kelas nanti memunculkan pada peraturan, peraturan dulu terus menjadi keyakinan kelas atau sekolah. Guru berperan dalam terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Terus yang disampaikan Pak Sidik tadi, harus ada kesepakatan dan kesepemahaman ya. Jadi ini dibuat nanti, biasanya anak-anak di kelas itu ditempel atau hanya diingat-ingat Bapak Ibu? Ditempel. Nah, karena memori manusia itu terbatas, jadi biasanya lebih memantapkan ingatan. Biasanya peraturan atau keyakinan kelas itu nantinya akan ditempel di masing-masing kelas sesuai dengan kesepakatan dengan Bapak Ibu guru atau dengan wali kelasnya. Yang saya tanyakan, kira-kira keyakinan atau kesepakatan kelas menurut panjenengan itu berasal yang buat itu guru atau dibuat secara bersama-sama dengan siswa? Bersama-sama. Berupa pernyataan universal yang mudah dipahami, diingat dan harus diterapkan di lingkungan sekolah atau kelas. Yang terakhir ini poinnya, segitiga restitusi. Yang pertama, kita menstabilkan identitas. Maka kita ketika ada anak yang melanggar kedisiplinan atau tidak sesuai aturan, itu kita stabilkan atau mereka bertengkar, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi kita atau seyuknya itu tidak langsung mungkin di sharing talk, istilahnya sharing bareng dari yang pendidikan itu di Saljuk. Guru itu tidak boleh langsung anak telat atau terlambat masuk kelas itu langsung dihukum. Jadi kita stabilkan dulu, distabilkan identitasnya. Misalkan gini, kenapa kamu kok telat? Iya Pak, tadi itu bangunnya kesiangan ya Pak. Maaf Pak ya. Oh, ya udah, itu nggak apa-apa. Ini pertama kali kan? Iya Pak, pertama kali. Oh, Pak Ino dulu saat masih SMP juga sering sekali terlambat. Jadi kita stabilkan dulu. Iya, Pak Ino dulu sering terlambat kok, nggak apa-apa wes, nggak apa-apa. Saya takut Pak kalau benar-benar nggak apa-apa. Kita stabilkan dulu. Kemudian kita tanya lagi. Tetapi menurutmu tindakan kamu itu salah nggak sama seperti Pak Ino saat itu? Jadi kita tanya validasi tindakan yang salah. Terus iya Pak salah Pak. Ini cuplikan singkatnya gitu. Terus kira-kira ketika kamu jawab salah, keyakinan kelas mana yang telah kamu langgar atau kesepakatan kemarin? Oh itu Pak, kemarin kesepakatan di kelas itu datang tepat waktu atau toleransi maksimal, misalkan kalau ujian 5 menit ya, tak berapa, misalkan seperti itu. Jadi menanyakan keyakinan. Terus apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki ini? Jadi kita awalnya tuh nggak apa-apa, kami pernah melakukan kesalahan seperti itu, distabilkan dulu supaya dia itu nggak langsung waduh dihukum iki aku telat. Nah kita stabilkan itu dulu, baru divalidasi tindakan itu benar atau salah dan keyakinan apa yang telah dilanggar, yang telah dibuat secara bersama-sama tadi. Nah, segitiga institusi di sini yang tadi tahapannya guru berperan sebagai manajer. Nah, manajer ini perannya itu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Tujuannya menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Jadi karena dia itu sudah dewasa dan bisa tahu mana yang baik buruk, dia pasti nanti ke depan bisa bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan. Ini contohnya sedikit, ini hanya demonstrasi kontekstual yang saya cuplikan ke dalam video ini. Wah ini loading. Ya,
kerja karena salah satu temannya mencontoh hasil kerjanya yang sudah susah payah dikerjakan. Kemudian saya memanggil Vivi tadi itu ya. Terus saya nggak langsung memarahi atau memukul Vivi sebenarnya atau masih skor mungkin jelek. Tapi saya tanya karena saya cari, terus saya sampaikan nggak apa-apa. Memang jika saya posisinya seperti Vivi, ketika kerjaan saya dicontoh pasti akan marah saya. Saya bisa membuka meja teman saya mencontoh tanpa izin saya. Tetapi itu berlaku itu budaya positif, ini nilai dan visi guru penggerak. Jadi nilainya tadi berpihak pada murid, empati, reflektif dan kolaboratif. Terima kasih. Sekian diseminasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Susilawati, teman sejawat Bapak Imron Rosadi di SMAN Bandar Gedung Mulyo. Saya akan memberikan umpan balik diseminasi yang sudah diterapkan di SMAN Bandar Gedung Mulyo. Apa yang telah dipaparkan oleh Pak Imron Rosadi tentang disiplin positif, keyakinan kelas, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi sangat menarik sekali. Apalagi jika ini diterapkan di anak-anak didik kita. Kemungkinan besar budaya positif akan tercipta sehingga suasana pembelajaran akan lebih bersemangat, lebih kondusif, dan akan membawa anak-anak berkembang sesuai dengan zamannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.